maju. Alhamdulillah. Acara disampaikan. Kemudian nanti setelah setelah masuk di acara, bapak-bapak nanti menyanyikan beberapa lagu, nanti mau diatur di beberapa sesi. Ya, nanti sudah masuk di acara. Iya. Selamat malam kepada Bapak Ibu dan sekalian pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita saksikan penampilan spesial dari Bapak-Bapak dan RT 5 yang akan membawakan lagu kemerdekaan. Beri tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara warga TK 05 atau 07 yang kami hormati. Perkenankan kami bapak-bapak untuk membawakan beberapa lagu perjuangan yang mudah-mudahan dengan lagu-lagu perjuangan ini tetap melestarikan atau mengingatkan kembali pada khususnya generasi muda. Untuk lagu-lagu perjuangan itu ada untuk meletupkan kembali semangat perjuangan, semangat untuk mengisi kemerdekaan, memaknai kemerdekaan. Jadi kepada adik-adik remaja ya, untuk selalu mengingat lagu-lagu perjuangan. Jangan hanya teringat dengan lagu-lagu yang melo-melo, tapi lagu perjuangan ini perlu dilestarikan untuk selalu menjaga semangat mengisi proklamasi. Kami akan membawakan beberapa lagu, ada 5 lagu, 4 lagu medley dan 1 lagu yang setelah. Rasa Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia. Yang lain sebenarnya berapa Pak?
semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam acara malam tasyakuran untuk memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-81. Yang terhormat Bapak Ketua RW 07 Kelurahan Kober, Bapak Haji Dwi Mulyanto, dan yang kami hormati Bapak Ketua RT 05 RW 07 Kelurahan Kober, Bapak Dr. Insinyur Agustinus Hatoro Joko Raharjo MPD, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang telah hadir pada acara malam ini, yaitu acara malam tasyakuran untuk memperingati HUT RI ke-81. Izinkan kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Devina Ira Estiana dan saya Suci Eka Nur Fadila yang akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hari Merdeka, 3. Menyanyikan cipta, 4. Sambutan perwakilan Ketua Panitia Remaja RT 05, 5. Sambutan Ketua RT 05 Kelurahan Kober, 6. Sambutan Ketua RW 07 Kelurahan Kober, 7. Keguritan kemerdekaan oleh Ibu Roso, 8. Makan bersama, 9. Pemberian hadiah lomba, 10. Hiburan dan dongeng, 11. Menyanyikan lagu sipur, dan 12. Doa dan studi. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hari Merdeka. Kepada Saudari Aziza Agustiana dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Pada merdeka, bersama bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka tetap merdeka, selama hayat masih kita kembali. Kita tetap
Duduk. Hantoro, serta Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang saya banggakan. Malam ini saya Aziza Agustiana mewakili Panitia Remaja HUT RI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-81 ini. Malam ini kita berkumpul bukan hanya untuk menutup rangkaian kegiatan 17 Agustus, tetapi untuk merayakan sesuatu yang lebih besar, yaitu kebersamaan kita. Dan rasanya tidak lengkap kalau malam ini kita tidak awali dengan satu kalimat. Ketika saya bilang Indonesia, Bapak Ibu semuanya jawab merdeka. Siap Pak, Bu? Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Beri tepuk tangan dulu dong Pak untuk kita semuanya. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa adanya acara-acara dalam menyambut HUT RI ini tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ada yang mungkin masih kurang, rencana yang harus diubah, bahkan keputusan yang baru kami pikirkan ketika waktunya sudah mepet. Tapi justru dari semua itu, saya dan para panitia belajar satu hal, bahwasanya sebuah acara tidak harus sempurna untuk berarti, karena yang membuat malam ini berarti bukan hanya panggungnya, bukan hanya hadiahnya, tetapi orang-orang yang mau bergerak bersama. Atas nama panitia, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk setiap waktu dan setiap bantuan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena malam ini bukan hanya keberhasilan dari panitia, tetapi juga keberhasilan bagi seluruh warga RT 5. Tidak lupa saya juga mengucapkan mohon maaf apabila dalam rangkaian kegiatan kemerdekaan ini ada kekurangan atau kata dan tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ketika lampu panggung ini dimatikan, kebersamaan kita tidak ikut padam. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Indonesia! Merdeka! Indonesia! Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua RT 05 RW 7 Kelurahan Kober kepada Bapak Dr. Insinyur Agustinus Hantoro. Kami persilahkan. Baik, mungkin Bapak Ketua RW belum bisa hadir di tengah-tengah kita semua pada malam hari ini karena dia harus muter di beberapa RT dengan acara yang sama. Para sesepuh RT 5 ingkang kula bedani, Bapak Ibu, adik-adik,
serta semuanya anak-anak yang saya banggakan. Marilah sebelumnya kita teriakkan kembali pakai kemerdekaan kita. Merdeka! Pertama-tama, marilah kita tak intinya bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Karena pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dengan penuh semangat, gagas, waras, sehat semua. Yang kedua, tadi seperti disampaikan oleh panitia bahwa pada malam hari ini kita semua merasakan kebanggaan bagaimana kemerdekaan yang telah kita peroleh. Kita saat ini masih bisa merasakan 81 usia negara. Itu bukanlah usia yang sudah tua. Tidak seperti kita sebagai manusia dalam usia yang 81 itu kan sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Tetapi negara ini justru Coba lihat kalian. mudeng-mudengnya ya, begitu berkembang dengan bagus. Saya tidak ingin mengatakan, saya tidak ingin bercerita bagaimana perjuangan para bapak bangsa yang dahulu telah memperjuangkan kemerdekaan kita. Tetapi saya ingin bicara tentang hari ini, bahwa kita semua patut bersyukur masih bisa menikmati kemerdekaan ini. Dalam usia yang ke-81 ini, dengan sungguh pemerintah negara memberikan suatu tema yang sangat luar biasa, berdaulat, adil dan makmur. Kalau kita bisa memberikan makna ini sangat dalam sekali. Bapak dan Ibu serta adik-adik dan anak-anak semua, saya ingin memberikan pesan kepada kita semua. Kalau dahulu para bapak bangsa berjuang untuk merebut dan mempertahankan, kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan. Mari kita bersama-sama bagaimana kemerdekaan kita isi dengan masing-masing kekuatan kita, dengan tenaga kita, dengan talenta kita semua. Kita semua tahu kalau beberapa tahun yang lalu mungkin KBD atau kita masih mengalami setiap peringatan seperti ini 17 Agustus itu hampir 100% ditangani oleh Bapak dan Ibu semua. Kaum muda, anak-anak hanya menonton sebagai objek. Tapi saat ini, malam ini, bahkan di dalam rangkaian kegiatan 17-an, 90% ditangani oleh anak-anak kaum muda kita. Mari kita berikan apresiasi. Memang tidak bisa 100% itu akan bisa berjalan dengan baik. Di sana sini masih perlu perbaikan, masih perlu evaluasi lagi. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, ini adalah desainer muda kita yang masih muda tetapi sudah bisa merancang gambar ini, sangat luar biasa. Adik-adik kita dari awal sudah saya serahkan, pokoknya saya serahkan semuanya dari awal persiapan sampai nanti akhir malam tasyakuran, Anda yang akan menangani. Kalau tadi saya katakan bahwa anak-anak kita, kaum muda kita 90%, yang 10% ibu-ibu dan bapak-bapak, dan itu hanya sebagai pendukung saja. Artinya apa? Bahwa kita semua sebagai warga RT 05, saya mengatakan bahwa ini cukup bagus. Saya mencoba untuk melihat, mempertahankan dan mencoba memberikan makna ini.
arti dari guyub rukun. Bagaimana dari anak-anak, remaja sampai dengan bapak ibu semua bekerja sama, semua guyub mendukung suatu kegiatan ini. Dan itu saya mencoba apakah ini mampu kita canangkan sebagai satu semboyan dari RT 05. Kalau di RW 07 itu kan guyub rukun bersatu. Kalau RT 05 guyub rukun selawase. Artinya bahwa kita tidak berhenti di sini seperti tadi saya sampaikan. Saatnya kaum muda mulai bergerak. Saya sudah menyampaikan kepada Ketua Karang Taruna, mungkin Bapak Ibu yang sudah lama cukup kenal. Karang Taruna kita itu kan namanya Raja Tema. Memang di dalam perkembangannya itu sempat naik turun, sempat vakum dan sebagainya. Tetapi sampai hari ini mereka tetap eksis, mampu menangani kegiatan sebesar ini. Saya berikan acungan 2 juta. Saya pesan kepada mereka nantinya, tolong ini jangan sampai berhenti di sini. Justru dengan momen ini silakan untuk dilanjutkan kembali. Didik adik-adik kamu yang masih SMP, yang mulai menginjak SMA untuk terlibat di dalam ya mulai yang kecil-kecil dulu menangani hal kecil yang akhirnya nanti saya jamin 2-3 tahun kemudian bahwa kegiatan semacam ini 100% akan ditangani oleh kaum muda semua. Bapak Ibu hanya mendukung dan menjadi penonton saja. Kalau kemarin di dalam kegiatan-kegiatan olahraga, kalau kita perhatikan ya, bagaimana mengelola anak-anak balita diajak untuk berlomba, begitu luar biasa ya, anak-anak muda. Kemudian bagaimana mereka bisa memerintah bapak dan ibu mereka sendiri ya. Saya kira belum pernah ya, anak-anak kita merintah orang tua, tapi di saat itu ya, dengan bagus ya, bapak ibu disuruh tutup mata, disuruh nyunggi apa tampah dan sebagainya. Dari momen-momen seperti ini saya kira ya, sesuatu yang sangat bagus sekali. Bagaimana guyub rukun selawase ini akan menjadi momen yang sangat luar biasa. Lalu berikutnya, dengan adanya kegiatan ini muncullah seniman-seniman muda RT 5 itu sangat luar biasa. Tadi sudah dipelopori, diberikan contoh seniman-seniman kaum tua ini ya. Mereka juga tetap dia ada yang seni musik, bahkan kita punya termasuk hiasan-hiasan ini adalah karya dari bapak kita dari RT. Kemudian tadi anak-anak muda sudah mulai muncul talenta-talenta ini. Tolong untuk bapak ibu diberikan semangat supaya mereka senantiasa berkembang ya. Sehingga mungkin 1-2 tahun saya ingin RT 5 ini menjadi kaum atau menjadi kampung seni ya. Apapun bisa dikerjakan. Saya sudah mencoba. Salah satunya adalah keinginan saya sebetulnya itu tidak hanya sekedar untuk bapak ibu, tetapi juga seluruh warga. Bagaimana kita sebagai warga Banyumas khususnya itu juga ikut melestarikan nilai-nilai bahasa Napak dari Banyumas. Kemarin sudah saya awali dengan geguritan khusus untuk bapak ibu. Mungkin kedepannya entah dalam kondisi 17 hari ini ya bisa dilakukan bercerita atau mendongeng dengan bahasa Banyumas, adik-adik atau anak-anak semua terlibat. Eman-eman kita punya bahasa, nanti lama-lama luntur, orang tidak lagi memperjuangkan. Mari kita mulai
coba mungkin di dalam bahasa hariannya monggo dari Bapak Ibu untuk komunikasi dengan anak dengan bahasa masing-masing. Ya. Sehingga anak-anak ini karena dengan bahasa ini kita semakin akan menimbulkan rasa nasionalisme kita. Ya, apa yang menjadi cita-cita dari bangsa ini akan semakin mendekati, paling tidak segera tercapai, dan semboyan tadi ya, tetap menjadi semboyan yang bisa kita lalui, bisa kita sekalikan. Saya kira dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-81. Rahayu, rahayu, rahayu. Oh ya, oke. Oke. Benderannya ambil aja dulu biar taruh pinggirnya aja, meja. Aku ada. Untuk melanjutkan perjuangan ini, saya berikan kepada Ketua Panitia, Saudara Bintang Ramadan. Terimalah untuk bisa melanjutkan kegiatan sebagai generasi muda yang nantinya akan mengganti kita-kita yang sudah tua-tua ini. Oke. Ya. Merdeka kang langgeng, bumi Nusantara sumunar padang, abang putih ngibar tanpa kendar. Para pahlawan tansah berjuang kanthi getih lan jiwa mulya. Ayo padha ngreksa kamardikan kanthi sinau lan tumindak kang becik, rukun guyub lan tresna marang tanah air supaya Indonesia tansah jaya merdeka. Matur nuwun. Saatnya kita makan bersama. Ayo enggak? Naik?
Silakan kepada Bapak dan Ibu untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Monggo Pak. Kita makan tumpeng ini aja. Sambal dikit Pak Tarno. Biasa. Oh iya. Udah. Oke. Ayo, duduk. Kepada Ibu dimohon untuk mempersiapkan diri. Ya, mundur. Tampil ya. Ada yang mau? Bu Hafi, Guruji, Yeni dan Butolan. Waktu dan tempat dipersilakan. Coba minjem. Ini. Itu yang mau tampil tuh. Chat. Mas Malika, tolong kondisikan anak kecil yang ada di depan panggung ya. Terima kasih. Sisi. Ya, udah sini aja. Enggak ke ini. Lada. Masuk dulu.
Yuk mundur. Duduk. Duduk. Beri tepuk tangannya untuk ibu-ibu PKK RT 5. Yeay. Ye.
Gaya bebas yang ceria, 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang sakit jantung kan? Merdeka! 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 Terima kasih. Nah, kayak punya alergi ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau kemerdekaan harus begini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua RT 05 RW 7 Bulan Kober, Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu, para sesepuh, adik-adik, kakak, anak-anakku yang saya hormati, saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga kita masih bersama-sama mengikuti acara apa ini? Malam tasakuran apa tasakuran ya sini ya? Oke, malam tasakuran. Bapak Ibu sekalian yang hormati, ya. Saya pertama-tama akan mengucapkan terima kasih kepada terutama Ketua RT 05 yang telah mengkoordinasikan sehingga terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Ya, terima kasih Pak Ketua RT. Kedua, kemarin sudah menjadi koordinator, ya, Gobag Sodor. Ya, terima kasih. Ya, yang penting seneng bunga ya perkara hasil urusan carry kita udah ikut berpartisipasi, matur nuwun Pak RT. Kemudian adik-adik semuanya, mungkin bapak-bapak juga yang jadi panitia ini sehingga terlaksananya ini banyak cutting kerlip kayak gini bagus ya, terima kasih. Kemudian ibu-ibu, mak-mak juga semangat sekali tadi, PKK luar biasa ya, terima kasih. Dan lebih terima kasih lagi walaupun musim kemarau tapi kita tetap basah ya kan, kalau nggak ada ibu nggak ada minuman, nggak ada makanan. Terima kasih ibu-ibu ya, ini pentingnya ibu-ibu seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang hormati ya, kalau kita bicara masalah kemerdekaan ya memang kita ulang-ulang lagi, kita mengingatkan kembali bahwa sejarah perjuangan bangsa kita, negara kita, ya para pendahulu kita memang luar biasa dalam pertama kali memproklamirkan kemerdekaan. Kita sedikit sekilas tentang lahirnya bangsa Indonesia. Waktu itu kita sebenarnya mau dikasih kemerdekaan oleh Jepang. Karena waktu itu yang terakhir menjajah Jepang dan Jepang dibom atom kalah, kemudian menyerahkan tanggal 24 Agustus. Tapi ya pemuda-pemudanya tidak mau dikasih. Nah ini yang luar biasa ya. Pemuda-pemuda kita itu dulu tidak mau, hanya mau dikasih saja ya. Perwira, kita harus memproklamirkan diri. Tanggal 16 Agustus Soekarno, kemudian Hatta, kemudian Wajiman itu diculik ke Rengas Dengklok untuk memproklamirkan diri negara Indonesia ini. Karena waktu itu sekitar 7 pemuda dianggapnya tidak mencukupi, makanya besoknya tanggal 17 Agustus jam 10 baru diproklamirkan kembali secara bersama-sama seluruh Indonesia bahwa itulah negara Indonesia lahir ya. Konsekuensinya apa? Karena Jepang telah kalah ya, PBB mempersilahkan Belanda yang sebelumnya menjajah untuk menjajah kembali Indonesia, dipersilahkan. Nah ini kan repot kalau kita tidak mau merdeka sendiri ya. Jadi artinya konsekuensinya manakala Belanda datang lagi ya, itu memang harus kita lawan ya. Ayo kita lawan, gitu ya. Nah itu betul. Tahun 46 betul Belanda datang dan kita lawan. Alhamdulillah sampai sekarang merdeka seperti ini. Kalau mungkin tidak merdeka waktu itu ya mungkin tidak ada seperti ini lagi ya. Kita masih dijajah ya. Cuman yang jadi masalah
Sekarang penjajahnya bukan dari negara lain, bukan Jepang, bukan Belanda. Apa itu? Kita sudah dipertontonkan banyak koruptor. Ini yang jadi masalah, ya. Itu bukan dari luar, tapi malah justru dari kita sendiri, ya. Itu yang kita memprihatinkan, ya. Kita prihatin, jadi artinya suap menyuap itu sudah jadi tradisi, ya. Kemudian mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Kita sudah ahli, ya, ngambil yang bukan milik sendiri. Kita itu jago mencuri, mohon maaf, ya. Tapi itu memang sekarang kok seperti itu. Prihatin, ya. Kita prihatin. Koruptor makin kesini makin menjadi-jadi. Bukan berarti kok ini kewenangan kayaknya takut, tapi enggak. Nah ini yang memprihatinkan itu, ya. Coba kita introspeksi kayak apa sih bangsa kita, ya. Seperti itu, ya. Jadi harus bagaimana kita harusnya? Harusnya kita jujur dulu, yang pertama, ya. Kita harus tahu, mungkin orang lain nggak lihat, tapi ada Allah yang lihat. Jadi kita harus jujur, nomor satu. Kemudian kedua amanah, ya. Manakala kita diberi amanah, jadi pejabat, jadi apapun kita, yang sesuai pekerjaan kita masing-masing harus sesuai amanah, tidak untuk memperkaya diri. Itu. Kemudian yang berikutnya adil. Yang adil ini gampang diucapkan tapi agak susah. Mungkin adil itu bagi kita merugikan, tapi adil memang harus seperti itu, ya. Jadi harus betul-betul sesuai dengan aturan. Sekarang aturan itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nolong ayam digebuki nanti mati, ya kan? Sing korupsi triliunan tenang-tenang aja. Nah inilah memang negara kita. Jadi kadang-kadang bagaimana ya? Pertanyaannya, apa kini sudah merdeka Indonesia? Jawabannya sudah. Kita sudah merdeka, betul, ya. Boleh kita benci dengan pejabat koruptor, ya. Boleh kita marah, ya. Lihat penegak hukum pengkhianat, ya. Boleh kita ngedumel, ya. Harga barang makin mahal, ya. Tapi negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap utuh, harus tetap berdiri, harus tetap jaya, ya. Jayalah Indonesiaku. Merdeka adalah hak segala bangsa. Merdeka adalah bebas dari penjajah, ya. Merdeka adalah bebas menyampaikan pendapat. Merdeka yang sejati adalah terbebasnya jiwa dan akal manusia dari perbudakan hawa nafsu dan hanya tunduk pada Allah Tuhan Taala. Ya, jadi ini kalau masih dibelenggu dengan hawa nafsu, saya baru punya mobil satu, padahal mobilnya nggak dari mana, nggak tahu asalnya, harus dapat dua, harus punya tiga. Nah ini hawa nafsu kita. Ya, ini sudah tidak masuk akal lagi. Ya kayak gitu 74 kilo kemarin. Oh buat apa sih? Ya. Nah itulah memang keserakahan kita itu seperti itu manusia, ya. Pada akhirnya kita kembali ke masing-masing, ya. Hidup rukun dan keluarga dengan tetangga, dengan lingkungan, saling menghormati, saling menghargai, saling bertegur sapa dan saling silaturahmi. Ya minimal sebulan sekali, ya Bapak Ibu bisa ada pertemuan RT, ibu-ibunya atau bapak-bapaknya, itulah memang sebagai ajang untuk silaturahmi. Mari kita berusaha berbuat baik dengan 3M, ya. Yang pertama mulai dari diri sendiri, ya. Kemudian mulailah dari yang terkecil. Terus M yang ketiga adalah mulai sekarang. Jadi kalau kita berbuat baik jangan nunggu besok, mulai sekarang, ya. Sepakat nggak yuk Bapak Ibu sekalian? Boleh saya berpantun? Boleh ya? Oke, karena saya orang Jawa, ya, wong Banyumas, wong Purwokerto, wong Kober, mau pakai bahasa Jawa saja, ya. Karena ini maning dekat kali Banjaran, oke. Mancing iwak nang kali Banjaran, mandang mendinding nek liwat kuburan. Aku teka maring RT 5, mau dikrisiki mau mana rica-rica. Tapi emang sekolah. Satu lagi guys. Nah, iwak jair medang kopi, orang mungkin. Nah, oke.
jadi RT RW untuk mengabdi. Tapi lumayan sih karena 150.000. Ya. Tapi tidak untuk insentif, itu untuk kegiatan. Itu ya, nggak apa-apa. Ya. Mulanya aja cokan janji, angger orang yang menepati. Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dwi Mulyanto.